Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran hari ini, silakan salah satu kalian pimpin doanya. Silakan kepada KM. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berdoa telah selesai. Semoga kita diberi kelancaran untuk pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang Bapak mau nanya, untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Sepertinya banyak yang tidak hadir, Pak. Salah satunya Renaldi tidak hadir. Karena apa? Sakit, Pak. Ya, kita doakan mudah-mudahan untuk Renaldi, semoga sakitnya itu cepat diangkat dan mudah-mudahan cepat sembuh juga. Amin. Nah, selanjutnya agar kita lebih nyaman untuk pembelajaran hari ini, silahkan untuk tempat duduknya dirapikan terlebih dahulu. Nah, sudah. Nah, Bapak ingin menanyakan tentang minggu kemarin. Apakah kalian masih ingat tentang materi apa yang telah dipelajari pada minggu sebelumnya? Untuk materi minggu kemarin, Bapak menjelaskan tentang suhu dan pemuaian. Nah, betul. Nah, silakan sekarang Bapak mau tanya. Sebutkan contoh dari pemuaian tersebut. Saya ingin memberikan contoh, Pak. Ya, silakan. Contoh suhu dan pemuaian itu seperti pada musim dingin, kabel terlihat kencang, dan pada musim panas, kabel terlihat kendor. Sama halnya seperti dengan kereta api. Ya, kereta api memuai pada siang hari dan mengkerut pada malam hari. Nah, betul. Jadi itu adalah salah satu contoh dari bentuk pemuaian. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kalor dan juga perubahan pada zat. Sebentar. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kalor dan perubahan wujud pada zat. Bapak harapkan setelah kalian mempelajari materi pada hari ini, kalian dapat menjelaskan konsep cara perpindahan kalor. Kemudian kalian juga dapat menentukan cara perpindahan kalor untuk zat padat maupun zat cair melalui suatu konsep. Kemudian Bapak juga mengharapkan kalian dapat menganalisis konsep cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan contoh dari konsep tersebut. Nah, salah satu contoh dari perpindahan kalor dapat kita lihat di sekitar rumah kita, atau tepatnya di dapur. Kita dapat pasti setiap rumah pasti mempunyai kulkas. Nah, lemari es atau kulkas ini adalah alat yang digunakan untuk membuat es atau mendinginkan sayuran atau buah-buahan, juga daging. Nah, prinsip kerja lemari es ini berdasarkan sifat kalor, yaitu zat yang menguap memerlukan kalor dan zat yang mengembun akan melepaskan kalor. Nah, prinsip kerja lemari es adalah mengambil kalor yang ada di dalam ruangan lemari es, selanjutnya melepaskan di luar sehingga suhu di dalam lemari es tersebut menjadi turun. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh dalam penerapan konsep kalor. Nah, setelah kalian tahu tentang apa yang dipelajari hari ini, jadi untuk materi pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan kita akan mempelajari salah satunya adalah hubungan kalor dengan suhu benda.
Nah, untuk materi yang akan dipelajari hari ini adalah yang pertama ada hubungan kalor dengan suhu benda, kemudian yang kedua kapasitas kalor, kemudian yang ketiga cara perpindahan kalor. Nah, cara perpindahan kalor ini ada tiga. Yang pertama adalah konduksi, kemudian yang kedua ada konveksi, dan juga yang ketiga ada radiasi. Nah, selanjutnya silahkan kalian membentuk kelompok. Karena banyak yang tidak hadir, mungkin hanya dibikin satu kelompok saja. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah bahan ajar ya. Silahkan untuk dibaca, kemudian dicatat hal apa yang penting. Silahkan untuk dibaca terlebih dahulu. Dan jangan lupa catat juga bila ada hal yang perlu dicatat agar kalian tidak mudah lupa. Sudah? Sudah, Pak. Nah, setelah kalian membaca dan juga mencatat hal apa yang penting, silahkan apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Saya ingin menanyakan mengapa ketika sendok yang dimasukkan ke dalam kopi yang diseduh, sendok tersebut akan terasa hangat. Apa yang sebenarnya terjadi pada sendok tersebut, Pak? Nah, jadi di situ terdapat perpindahan. Suatu yang berpindah tersebut merupakan energi atau suatu kalor. Nah, jadi pada dasarnya kalor adalah perpindahan energi kinetik dari satu benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhu lebih rendah. Nah, pada waktu zat mengalami pemanasan, maka partikel-partikel benda akan bergetar dan menumbuhkan partikel terhadap benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, itu jadi penyebab kenapa ketika sendok dimasukkan ke dalam kopi yang sedang diseduh atau ke dalam cairan yang panas, maka sendok tersebut akan lebih hangat. Karena hal itu disebabkan karena ada kalor yang berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke benda dengan suhu lebih rendah. Nah, jadi itu adalah penyebabnya. Nah, baik, mungkin Bapak cukupkan, kalian sudah mengerti ya untuk materinya. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan kalian sebuah LKPD dan silakan kalian baca terlebih dahulu kemudian isi LKPD tersebut. Silakan ambil. Nah, di dalam LKPD tersebut dapat kita lihat ya di sini. Yang pertama ada identitas, nanti identitasnya terisi terlebih dahulu untuk kelompok, nama anggota dan kelas dan juga mata pelajaran. Nah, yang pertama di sini terdapat orientasi masalah. Nah, orientasi masalah tersebut silahkan kalian baca. Nah, Bapak akan bacakan sedikit. Jadi pada siang hari suhu di udara di Indonesia sangat panas, bisa mencapai 30 derajat Celcius. Sehingga untuk menyegarkan tubuh, orang-orang memasukkan bongkahan-bongkahan batu es ke dalam minuman hangat. Namun ternyata lama-kelamaan batu es yang ada di dalam minuman tersebut semakin kecil dan kemudian hilang. Apa yang terjadi dengan batu es tersebut? Nah, silakan kalian baca untuk LKPD-nya. Kemudian di bagian selanjutnya terdapat rumusan masalah. Nah, di situ tuliskan rumusan masalah atau pertanyaan yang berhubungan dengan uraian yang disajikan di atas. Silahkan kalian baca terlebih dahulu, kemudian isi pada bagian tersebut. Bapak kasih kalian waktu 5 menit untuk mengisinya. Silahkan. Ya, sudah cukup. Kemudian di bagian C juga terdapat hipotesis. Nah, pada bagian hipotesis, di sini tulisan berdasarkan rumusan masalah yang muncul diberikan hipotesis atau jawaban sementara pada kalian pada kolom tersebut. Nah, silakan kalian isi kolom tersebut. Nah,
Alhamdulillah kita sudah mengisi bagian tersebut. Kemudian untuk yang kedua, kita akan melakukan sebuah eksperimen untuk membuktikan bahwa uraian yang tadi di atas itu adalah benar. Sebentar, Pak akan ambilkan dulu alat-alat yang diperlukan. Silakan diambil. Nah, di situ pada LKPD terdapat langkah-langkah dari eksperimen. Bisa kalian baca. Yang pertama, tuangkan 0,2 kg air ke dalam gelas kimia. Kemudian letakkan gelas kimia yang berisi air di atas kaki 3 dengan menggunakan alat kawat kasar. Kemudian yang ketiga, masukkan termometer ke dalam air. Dan selanjutnya silahkan kalian baca untuk tahapan-tahapannya. Silahkan kalian bisa memulai eksperimen. Izin bertanya Pak, langsung sekarang? Ya, boleh. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan letakkan kembali untuk alat yang sudah digunakan dalam eksperimen tersebut. Nah, selanjutnya pada bagian kesimpulan dan juga analisis data, silakan kalian isi terlebih dahulu untuk nanti dipresentasikan di depan kelas. Silakan isi terlebih dahulu. Apakah sudah? Sudah. Nah, silakan selanjutnya kalian presentasikan di depan kelas. Nah, silakan kalian jelaskan pembahasan juga kesimpulan yang kalian dapatkan setelah melakukan percobaan yang tadi. Baik Pak, untuk pembahasan yang telah Bapak sampaikan tadi, yang pertama itu berdasarkan hasil percobaan dalam kedua tabel kecenderungan atau pola yang dihasilkan adalah meningkat. Dalam hal ini, semakin lama beban diberikan kalor, maka semakin meningkat pula jumlah kenaikan suhu. Yang kedua, pengaruh kalor terhadap suhu benda dapat terlihat jelas pada semakin besarnya kalor yang diberikan, maka semakin tinggi suhu benda dan semakin cepat mengalami kenaikan suhu. Yang ketiga, pengaruh kalor terjadi perubahan wujud terlihat jelas saat benda tidak mengalami perubahan wujud. Hal itu menunjukkan bahwa tidak ada kalor yang diberikan. Yang keempat, pengaruh kalor saat terjadi perubahan wujud. Semakin besar kalor yang diberikan, semakin cepat pula terjadinya perubahan wujud. Dan yang kelima, selain perubahan suhu benda, faktor lain yang mempengaruhi kalor yang diperlukan antara lain massa benda, jenis benda, dan waktu. Untuk kesimpulannya sendiri, pengaruh kalor terhadap suhu yaitu semakin banyak kalor yang diberikan, maka menaikkan suhu air semakin tinggi. Sedangkan pengaruh kalor terhadap wujud zat yaitu semakin besar kalor akan berpengaruh pada semakin cepatnya perubahan wujud. Begitupun sebaliknya. Ya. Sudah Pak. Alhamdulillah ya, penjelasan yang diberikan itu sudah cukup tepat dan bisa dibilang sudah benar. Di dalam penjelasan tersebut sudah memuat apa yang terjadi ketika dilakukan percobaan dan apa yang terjadi setelah dilakukan percobaan. Maka didapatkan hasil yang dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Penjelasannya sudah bagus. Nah, untuk selanjutnya, untuk memperjelas hasil dari apa yang tadi telah disampaikan oleh teman kalian, Bapak akan memberikan penjelasan singkat tentang materi yang diajarkan pada hari ini. Kemudian Bapak akan memberikan sebuah saran untuk hasil praktikum yang barusan telah dikerjakan. Jadi untuk materi pembahasan pada hari ini adalah tentang kalor. Bapak akan menyebutkan contoh dari
menerapkan perpindahan kalor tersebut. Nah, salah satu contoh yang pertama adalah tentang sendok yang digunakan untuk menyeduh kopi panas, maka sendok tersebut akan menjadi terasa lebih hangat. Dan juga layar Anda ketika disentuh akan terasa hangat. Apa sih yang sebenarnya terjadi atau apa yang berpindah dari kopi panas ke sendok dan dari leher ke syaraf kulit? Nah, sesuatu yang berpindah tersebut merupakan energi atau sebuah kalor. Jadi, pada dasarnya itu kalor adalah pindahan energi kinetik dari satu benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Pada waktu jet mengalami pemanasan, partikel-partikel benda akan bergetar dan menumbuk partikel benda yang bersuhu lebih rendah. Hal ini berlangsung terus-menerus, sehingga membentuk energi kinetik rata-rata sama antara benda panas dengan benda yang semula dingin. Pada kondisi seperti ini, terjadi kesetimbangan termal dan suhu kedua benda akan sama. Kemudian pembahasan yang pertama ada hubungan kalor dengan benda. Nah, sewaktu Anda memasak air, Anda membutuhkan kalor untuk menaikkan suhu air hingga mendidih. Nah, nasi juga yang dingin dapat dihangatkan dengan penghangat nasi. Nasi butuh kalor untuk menaikkan suhunya. Nah, berapa banyak kalor yang diperlukan agar air dan nasi untuk menaikkan suhu hingga mencapai suhu yang diinginkan? Secara induktif, makin besar kenaikan suhu suatu benda, maka semakin besar pula kalor yang diserapnya. Selain itu, kalor yang diserap benda juga bergantung massa benda dan juga bahan penyusun pada benda tersebut. Nah, secara matematis dapat ditulis seperti berikut ini, yaitu I sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q tersebut adalah kalor, kemudian M massa benda, dikali dengan kalor massa jenis benda atau C, kemudian dikali delta T atau perubahan suhu. Yang kedua ada kapasitas kalor. Nah, air satu panci ketika dimasak hingga mendidih memerlukan kalor tertentu. Kalor yang dibutuhkan satu panci agar air suhunya naik 1 derajat Celcius disebut kapasitas kalor. Kapasitas kalor sebenarnya banyaknya energi yang diberikan dalam bentuk kalor untuk menaikkan suhu benda sebesar 1 derajat. Pada sistem satuan internasional, satuan kapasitas kalor adalah namun karena di Indonesia suhu biasanya dinyatakan dalam skala Celcius, maka satuan kapasitas kalor yang dipakai dalam modul ini adalah J per derajat Celcius. Kapasitas kalor dapat dirumuskan Q sama dengan C dikali delta T, di mana Q di sini adalah kalor yang diserap atau dilepas, kemudian C adalah kapasitas kalor benda, kemudian delta T adalah perubahan dari suhu. Nah, kemudian yang ketiga ada pengaruh kalor terhadap wujud benda. Di SMP juga kalian telah mempelajari hal tersebut tentang wujud benda, yaitu padat, zat, dan zat padat, cair, dan gas. Suatu zat dapat berada pada salah satu dari ketiga wujud tersebut tergantung pada suhunya, misalnya air. Nah, air dapat berwujud padat apabila berada pada tekanan normal dan suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Bisa kita misalkan ketika air dimasukkan ke dalam kulkas, kemudian suhunya dingin, es tersebut akan menjadi beku. Nah, air juga dapat berwujud menjadi uap bila tekanan normal dan suhunya di atas derajat Celcius. Nah, kita bisa bayangkan ketika kita sedang memasak air, kita akan melihat bahwa air tersebut menguap dan akan menempel pada dari panci tersebut. Nah, itu adalah disebut uap. Nah, perubahan wujud zat dapat terjadi ditunjukkan oleh gambar di samping. Nah, ketika gas mengembun maka akan menjadi air, kemudian cair. Jika beku akan menjadi padat, dan ketika menyublim maka akan menjadi gas. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor di sini bisa terjadi dengan 3 cara, yaitu dengan cara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Nah, apa sih konduksi? Nah, untuk konduksi, kalor dapat Anda rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Coba pegang leher Anda, rasa hangat. Nah, hal ini menunjukkan ada kalor yang mengalir tangan Anda. Demikian jika sepotong sendok makan yang Anda bakar pada api lilin, lama-kelamaan tangan Anda merasakan hangat, akhirnya panas. Peristiwa perpindahan kalor melalui suatu
tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya disebut konduksi. Kemudian yang kedua ada konveksi. Nah, konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat. Perpindahan kalor secara konveksi dapat terjadi pada zat cair dan gas. Konveksi udara dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah sistem ventilasi rumah dan cerobong asap pabrik. Kemudian cara yang ketiga adalah secara radiasi. Nah, perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat antara atau medium disebut radiasi. Setiap benda mengeluarkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Laju radiasi dari permukaan suatu benda berbanding lurus dengan luas penampang, berbanding lurus dengan pangkat suhu mutlaknya dan tergantung sifat permukaan benda tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai dengan materi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat. Kemudian Bapak akan memberikan kalian tugas. Bisa kalian lihat pada halaman terakhir pada KPD tersebut terdapat 5 soal tentang materi yang akan dipelajari pada minggu selanjutnya. Nah, silahkan nanti kalian isi, kemudian kalian pelajari agar pemahaman kalian untuk minggu selanjutnya sudah ada fondasi gitu untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silahkan untuk dipimpin terlebih dahulu berdoa. Baik, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak atas ilmu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila kami gaduh di sini saat pembelajaran atau tidak berkonsentrasi mendengarkan penjelasan Bapak. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini telah usai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mempunyai manfaat tersendiri bagi kehidupan kita, khususnya untuk saya, umumnya untuk kalian semua. Mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya.